Halo rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Lukas di pasal yang ke-12, dan temanya adalah memiliki pengharapan di dalam kemenangan Kristus yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rahmiati Tanujaya. Sebelum kita akan bersama-sama belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini. Tuhan memberkati kami dengan sebuah kerinduan untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Tolong kami semua untuk mengerti di dalam Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang bagaimana kita memiliki pengharapan di dalam kemenangan Kristus. Nah, ayat yang akan mendasari perenungan kita tentang tema itu adalah dari Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-49. Namun sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yang tadi sudah saya nyatakan, mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah bangkit bagi kami. Terima kasih untuk segala apa yang telah Kau lakukan demi supaya menyelamatkan kami dari murka Allah dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami yang telah menerima anugerah Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Kami rindu untuk terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami betul-betul menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan ini, yaitu kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, kehidupan yang selaras dengan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa, tolonglah kami semua tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama perlu terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami sama-sama rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca Lukas pasal 24, mulai dari ayat yang ke-13 ini. Saya akan bacakan bagi saudara, dan sambil saya bacakan, nanti kita akan renungkan bersama-sama, gitu saudara ya. Lukas 24 ayat 13 demikian bunyinya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita." Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena giramnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai
dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini, dan kita akan coba merenungkan bagian firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang akan kita renungkan, yaitu tentang pengharapan di dalam kemenangan Kristus. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang pengharapan dan dikaitkan dengan kemenangan Kristus, dalam arti bahwa pengharapan itu lalu menjadi terwujud karena kemenangan Kristus. Nah, pertanyaannya adalah pengharapan seperti apa yang saudara harapkan dari Tuhan Yesus? Karena apa yang kita harapkan itu berkaitan erat sekali dengan kemenangan yang kita harapkan terjadi, di mana pengharapan itu menjadi kenyataan, dan itu terjadi oleh karena kemenangan dari Kristus. Nah, saudara, kalau pengharapannya salah kaprah, maka kemenangan yang terjadi yang lalu dikaitkan dengan terwujudnya pengharapan kita itu juga jadi salah kaprah, begitu ya. Nah, contohnya misalnya sekarang kita lihat murid-murid tadi. Dua murid itu pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan mereka tidak mengenal dia. Dan lalu mereka menceritakan, dianggapnya ini orang asing nih, nggak tahu apa yang terjadi. Padahal wah, kalau pakai zaman kalimat zaman sekarang udah viral nih, begitu ya. Wah, orang-orang membicarakan, kamu nggak tahu sih, gitu ya. Lalu mereka menjelaskan, ada satu kalimat yang mereka pakai adalah, kami itu mengharapkan dia. Ya, itu mereka, Tuhan Yesus itu menjadi pembebas mereka. Perhatikan kalimat yang dipakai oleh mereka adalah, kami mengharapkan bahwa dia menjadi pembebas mereka. Dan ternyata kenyataannya itu pemimpin-pemimpin agama, katanya itu orang Farisi dan ahli Taurat itu menyerahkan Tuhan Yesus yang akhirnya disalibkan. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan membebaskan? Apa sih yang diharapkan oleh mereka tentang membebaskan ini? Saudara ingat di dalam Injil Yohanes, kalau saudara pernah baca ini Yohanes pasal yang pertama, di situ Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku ini menolak, tidak mengenal dan menolak, tidak mau menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa sampai orang kepada siapa Tuhan Yesus datang, mereka itu tidak kenal dan tidak mau berterima? Karena mereka ini memang mengharapkan Mesias, tapi Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias pembebas dari penjajahan Romawi. Jadi mereka itu baca Alkitab, saudara, dikasih tahu Mesias akan datang, tahu mereka itu bahwa Mesias akan datang. Tetapi mereka buat Mesias versi mereka sendiri, yaitu bahwa Mesias yang mereka butuhkan adalah Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi pada waktu Tuhan Yesus lalu memiliki tanda-tanda Mesias itu, pikiran mereka adalah tetap dikuasai, saya ingin bebas dari penjajahan, nggak enak dijajah ini. Lalu mereka melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus itu bisa merubah air menjadi anggur, bisa memberi mereka makan hanya dengan modal 5 roti dan 2 ikan, bahkan berlebihan, sisanya 12 bakul. Lalu yang sakit tidak perlu makan obat, langsung disembuhkan. Yang buta bisa langsung dicerikan. Bahkan ada yang orang mati Lazarus itu yang sudah 4 hari itu bisa bangkit lagi. Wah, mereka pikir bonus nih punya Mesias kayak begini, udah bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, lalu dia bisa buat berbagai macam mujizat yang bisa memenuhi kepuasan mereka, kenyamanan mereka. Jadi akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sebenarnya pengharapan mereka adalah pengharapan terhadap Mesias yang bisa membuat mereka nyaman. Nyaman secara apa? Secara fisik. Nah, makanya pada waktu Tuhan Yesus mati, lalu mereka pikir, ya
kok mati? Jadi nggak jadi deh, mereka tidak jadi dibebaskan. Nah, makanya lalu mereka memakai kata itu, saudara. Makanya kata yang dipakai, ingat sudah pada waktu Tuhan Yesus masuk ya ke Yerusalem lalu memakai keledai itu mudah, ya saudara. Kan mereka pakai daun palma, lalu mereka berteriak Hosana, Hosana. Itu artinya mau permohonan untuk dibebaskan. Dan yang ada di pikiran mereka adalah pembebasan dari penjajahan Romawi. Jadi tidak terpikir oleh mereka adalah Tuhan Yesus datang ini bukan untuk berbicara tentang pembebasan dari penjajahan Romawi atau kenyamanan secara fisik, tetapi justru membebaskan mereka dari murka Allah. Nah, saudara, kalau pengharapannya itu, ya pengharapannya adalah kenyamanan secara fisik, maka kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus itu tidak akan memenuhi pengharapan mereka. Makanya kenapa kita lihat sampai saat ini mayoritas orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu kita lihat orang Farisi dan ahli Taurat, mereka itu menyelidiki semua sampai waktu ditanya Herodes persis seperti apa yang terjadi yang mereka beritahu kepada Herodes tentang kelahiran Mesias. Tapi apakah mereka lalu menyambutnya? Enggak, karena mereka memiliki versi sendiri, memiliki pengharapan sendiri. Maka akhirnya apa, saudara? Kecewa karena Tuhan Yesus tidak memenuhi pengharapan mereka. Nah, sekarang kita lihat, saudara, sebenarnya apa sih yang harus saudara harapkan dari Tuhan Yesus? Nanti kita bandingkan dengan, kan kita pikir, emangnya salah sih saya mengharapkan kenyamanan secara fisik? Nah, sekarang gini persoalannya, saudara ya. Kita biasanya kan sebelum Paskah ini, kita tuh memperingati Jumat Agung. Di situ kita pada waktu memperingati Jumat Agung, kita mengingat juga bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani. Nah, pada waktu Tuhan Yesus bergumul di Getsemani, saudara ya, dia berdoa, datang kepada Bapa. Saudara, kita berpikir, ada orang Kristen yang berpikir bahwa Tuhan Yesus itu bergumul itu karena kengerian, karena akan nanti dianiaya, disesat, diludahi, lalu dipakai mahkota berduri, lalu dinaikkan ke atas kayu salib, dipaku. Yang kita pikirkan ya, wah Tuhan Yesus bergumul begitu rupa itu oleh karena penderitaan yang akan dia terima. Saudara, bukan. Ya, sebagai manusia dia akan kesakitan, dia akan merasakan penderitaan itu. Tapi yang Tuhan Yesus pergumulkan bukan itu. Yang Tuhan Yesus lihat yang sangat paling dibutuhkan oleh manusia adalah apa? Terlepas dari murka Allah. Saudara perhatikan doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan begini, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bicara tentang apa cawan ini? Murka Allah. Jadi dengan kata lain, saudara, bahwa murka Allah ini, saudara dan saya harus pahami, ini adalah sangat mengerikan. Tidak bisa dibandingkan dengan ketidaknyamanan atau kengerian apapun yang mungkin terjadi di dalam dunia ini. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau saudara memikirkan tentang sakit penyakit yang menyakitkan, tentang bencana alam, tentang kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, saudara, dibandingkan dengan apa yang akan kita terima, yaitu murka Allah, itu semua itu nggak ada apa-apanya, saudara. Oleh karena itu kita betul-betul harus sadar betapa mengerikannya murka Allah sampai Tuhan Yesus begitu bergumul. Tuhan ingin mengatakan kepada saudara, makanya kenapa pada waktu perempuan-perempuan Yerusalem itu lalu begitu meratapi Tuhan Yesus bilang, bukan saya yang perlu diratapi, kamu yang akan menerima murka Allah. Saya sih Mesias, saya oke, saya nggak ada masalah. Kamu yang bermasalah. Nah, ini yang harus saudara dan saya perhatikan. Saudara-saudara, oleh karena Tuhan Yesus tahu betul betapa mengerikannya dan fatalnya kalau seseorang itu menerima murka Allah. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam doanya, ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kalau memang dia harus meminumnya, untuk melepaskan saudara dan saya dari murka Allah, Tuhan Yesus mengatakan,
kehendak-Mu lah yang terjadi. Wah, luar biasa, saudara. Oleh karena Tuhan mengasihi kita dan ingin melepaskan kita dari murka Allah, sehingga saudara dan saya boleh mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya, memiliki relasi yang benar untuk selama-lamanya. Maka Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Dia menanggung murka Allah dan dia menang atas kuasa maut, supaya saudara dan saya terbebas dari murka Allah, dan supaya saudara dan saya boleh hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya, yaitu hidup mendedikasikan diri seluruhnya, yaitu kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Makanya firman Tuhan kan mengatakan bahwa perintah yang utama dan terutama itu adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan supaya seluruh hidup kita ini, yaitu difokuskan dan didedikasikan untuk Tuhan. Dan setelah kita terlepas dari murka Allah, ingat saudara, tujuan Tuhan Yesus mati dan bangkit bukan hanya sekedar memindahkan kita dari neraka ke surga, bukan. Betul, oleh karena Tuhan menggantikan kita, kita terlepas dari murka Allah. Kita akan masuk surga, kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi tujuannya, 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, supaya kita berhenti terfokus untuk diri kita sendiri. Dan sekarang kita hidup bagi Tuhan. Jadi dengan kata lain, mulai sekarang sebagai anak Tuhan, seharusnya saudara dan saya mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kita katakan, aku mengasihi engkau dengan segenap berarti apa? Seluruhnya kita ini didedikasikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Lihat nggak saudara, ini kaitannya antara pengharapan dan kemenangan. Kalau yang saudara dan saya harapkan adalah terbebasnya dari murka Allah, dan saya bisa kembali menjadi ciptaan baru, menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Harapan itu akan terwujud, pasti terwujud di dalam kemenangan Kristus. Karena Tuhan menjanjikan bahwa saudara dan saya itu bukan mudah-mudahan akan terlepas dari murka Allah itu selama-lamanya. Bukan mudah-mudahan akan kembali hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan, tetapi pasti, bahkan firman Tuhan mengatakan tidak ada lagi yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Dan Roma 8 mengatakan bahwa tidak ada siapa atau apapun juga yang akan memisahkan kita lagi dari kasih Allah. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun di dunia ini, tidak akan kita terpisah lagi dari Tuhan. Nah ini saudara, kalau pengharapan kita itu nyambung dengan kemenangan Kristus. Tapi kalau pengharapan kita seperti orang banyak itu yang hanya mau memanfaatkan Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat demi kenyamanan dia, nggak akan nyambung. Karena ada saatnya, saudara, manusia itu, lihat saudara, ada banyak yang sakit. Apakah Tuhan sembuhkan semua? Tidak. Dan kita lihat bahwa orang banyak yang ikut Tuhan kemana Tuhan pergi itu, yang mengharapkan mujizat itu. Pada waktu Tuhan menjelaskan tentang apa artinya bahwa menjadi Mesias itu, dan tujuan Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, dan kalau mau ikut Tuhan itu apa artinya, lihat kan ribuan orang itu akhirnya pergi. Karena mereka yang mau adalah mujizat. Makanya orang banyak itu setelah Tuhan Yesus mati apa? Pergi semuanya, ya sudah deh. Dia udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi buat saya. Tetapi saudara, kalau orang yang mengerti tentang murka Allah dan anugerah Tuhan yang luar biasa itu, akan terjadi satu perubahan yang jelas nyata. Kita lihat saudara, Petrus. Ingat Petrus yang kata semua meninggalkan, saya tidak akan. Dan akhirnya dia jatuh. Dia menyangkal. Dan kita lihat di ayat yang tadi kita baca,
Tuhan jelaskan, bukan itu maksud saya. Mesias itu memang harus menderita untuk memanggung murka Allah. Dia jelaskan semua ayat-ayat firman Tuhan itu. Dia jelaskan kembali kepada murid-muridnya. Dan dikatakan bahwa Tuhan membukakan hati mereka. Dan pada saat Tuhan bekerja di dalam hati mereka, saudara, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus yang tadinya ketakutan untuk mengakui Tuhan Yesus di depan hamba perempuan. Pada waktu dia ditanya oleh pemimpin-pemimpin agama dan disuruh berhenti untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Apa yang Petrus bilang? Silakan kamu putuskan sendiri. Menurut kamu saya itu harus lebih taat kepada kamu atau kepada Tuhan? Dia sekarang oleh karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, dikatakan di mana Roh Kudus menguasai mereka. Mereka membiarkan Roh Kudus menguasai mereka. Dan dengan keberanian yang berasal dari Tuhan itu, saudara, mereka menjadi pemberita kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka menjadi garam dan terang di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Kita juga bisa lihat Paulus. Dia minta duri diangkat, tapi ada duri, tidak ada duri. Pada saat Tuhan mengatakan kasih karuniaku cukup, betul cukup, murka Allah yang mengerikan itu telah diangkat. Dan sekarang saya sudah bebas. Anugerah Tuhan itu cukup, lebih dari cukup. Makanya dia betul-betul memahami pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya kamu peroleh seluruh dunia ini dan segala isinya, tapi kehilangan jiwamu. Nah, saudara-saudara, kita lihat sekarang pengharapan dan kemenangan di dalam Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kenapa saudara dan saya ikut Tuhan selama ini? Apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Dari sakit jadi sembuh? Dari tidak punya jadi punya? Dari gagal menjadi sukses? Kalau itu yang diharapkan, kemenangan Kristus bukan menjadi kemenangan buat saudara. Saudara dan saya akan kecewa kalau itu pengharapan kita. Tetapi kalau pengharapan kita adalah di mana saya boleh dilepaskan dari murka Allah dan saya kembali boleh menjadi gambar Allah, ciptaan baru yang boleh mempermuliakan Tuhan lagi, yang boleh hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saya, yaitu saya boleh mempersembahkan seluruh hidup saya untuk menjadi garam dan terang, menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang lihat saya, maka yang terlihat adalah karya Kristus dalam kehidupan saya. Dan membuat orang-orang yang berjumpa dengan saya pun boleh berjumpa dengan Tuhan. Mereka boleh melihat Kristus yang betul-betul menjadi terang dan menerangi hidup kita. Dan itu terang itu boleh terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara, kalau itu yang saudara dan saya harapkan, di tengah dunia, dengan segala situasi yang ada setelah manusia jatuh, menjadi semua tidak ideal lagi. Sakit penyakit itu tetap sebagai anak Tuhan, kita tetap masih hidup di tengah dunia yang tidak ideal ini. Tapi jangan lupa, ini hanya sementara. Salah kalau saudara yang sakit minta disembuhkan, tidak salah tentu saja. Tetapi Tuhan mau seperti Paulus. Duri itu diangkat atau tidak diangkat. Tuhan, bagi saya, yang penting saya tetap dekat dengan Tuhan. Yang penting tidak ada yang memisahkan saya lagi dari kasih Tuhan. Saya oke. Makanya kita lihat dalam sepanjang sejarah ini, anak-anak Tuhan yang betul-betul menyerahkan hidupnya, yang telah dilahirbarukan, yang telah menjadi ciptaan baru di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada dirinya, dia tidak akan terusik. Karena Tuhan yang menjaganya, Tuhan yang memegang eratnya, sehingga pengharapannya tidak menjadi sia-sia. Ada seorang yang kena sakit kanker dan dia sangat menderita. Dia bilang, saya sakit. Tapi penyakit ini tidak akan bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Tuhan terus menguatkan saya. Saudara-saudara, kiranya Tuhan terus juga menguatkan
saudara-saudara sekalian. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Tapi berharaplah dengan pengharapan yang seharusnya saudara harapkan. Yang Tuhan janjikan pada saat Dia mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu keadaan kami masing-masing pada saat ini. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami justru ikut Tuhan karena ingin memanfaatkan Tuhan supaya mengikuti maunya kami. Kami tidak lebih baik dari orang-orang Farisi itu. Kami tidak lebih baik dari orang-orang banyak itu. Yang datang kepada Tuhan karena mau roti. Bukan betul-betul mau ikut Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan. Dan cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami yang buta, kami yang tidak tahu diri, kami yang kurang ajar, yang tidak lebih baik dari murid-murid itu yang meragukan, yang salah motivasi dan tujuan dalam mengikut Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan telah mencelihkan kami. Tuhan telah mencerahkan kami, membuat kami mengerti, membuka hati kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah Tuhan kami untuk terus boleh tetap dekat kepada Tuhan. Biarlah kami terus mengharapkan pengharapan yang Tuhan inginkan dari kami. Terima kasih bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk murka Allah yang Tuhan telah angkat dari kami. Terima kasih kami boleh menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan lagi. Terima kasih. Di tengah situasi dan kondisi yang hanya sementara ini, yang tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Sehingga betullah firman Tuhan yang Kau nyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Bahwa jerih lelah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Berkatilah anak-anak-Mu. Amin. Selamat Paskah, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan kita sudah bangkit.